Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mariska Kurnia Putri dari SMA Risala Lubuk Linggau. Baiklah, hari ini kita akan mempresentasikan tiga kecerdasan majemuk. Yang pertama yaitu adalah kecerdasan interpersonal. Definisi dari kecerdasan interpersonal atau yang sering kita sebut dengan kecerdasan sosial itu adalah kemampuan untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif dan kemampuan mempertahankan hubungan yang sudah terjalin sebelumnya. Adapun karakter atau ciri-ciri anak yang memiliki dominan kecerdasan interpersonal antara lain yaitu ada yang pertama, anak tersebut sangat pandai berkomunikasi. Terus yang kedua, anak tersebut dapat menyampaikan pendapatnya secara gamblang dan jelas. Yang ketiga, anak tersebut sangat cocok bekerja dalam kelompok. Yang selanjutnya, dari kecil mereka sudah memperlihatkan bisa menjadi pemimpin yang baik. Terus yang berikutnya, ciri berikutnya, peka terhadap perasaan orang lain. Terus karakter berikutnya, anak tersebut mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Karakter berikutnya yaitu adalah memiliki solidaritas yang tinggi. Mereka bisa mengerti apa sedang dialami atau yang pernah dirasakan oleh orang lain. Yang terakhir yaitu karakternya adalah mereka bisa menjadi pendengar yang baik. Adapun pola atau strategi mengajar yang cocok yang digunakan untuk anak yang memiliki dominan kecerdasan interpersonal yaitu strategi pertama adalah kerja kelompok. Terus yang kedua, strategi kartu soal. Strategi ini adalah sejenis permainan dalam menggunakan media kartu yang disajikan berdasarkan nomor kartu dan dimainkan secara berkelompok oleh beberapa siswa. Strategi berikutnya yaitu adalah memberi dan menerima. Strategi memberi dan menerima ini adalah penguasaan materi pembelajaran yang melalui kartu berpasangan dan saling bertukar informasi dan pengevaluasian yang bertujuan mengetahui pengetahuan atau penguasaan siswa terhadap materi yang diberikan dalam kartu dan kartu pasangannya. Strategi yang berikutnya adalah jigsaw. Dan strategi berikut lagi itu adalah cerdas cermat berantai. Ini sejenis lomba yang bisa dilakukan antar kelompok di dalam kelas. Yang berikutnya adalah strategi surat untuk sahabat. Ini adalah strategi di mana siswa membuat surat berisi pertanyaan dan surat tersebut dijawab oleh teman satu kelasnya atau dikomentari oleh teman satu kelasnya. Itu penjelasan tentang kecerdasan interpersonal. Sebelum kita masuk ke dalam kecerdasan yang kedua yaitu kecerdasan intrapersonal, ada baiknya kita bernyanyi sebentar. Baiklah, ikuti saya. Inabun anggur, inabun anggur, inabun anggur, mauzun pisang, mauzun pisang, mauzun pisang. Tamarun kurma, tamarun kurma, tamarun kurma. Itu ada 3 nama buah-buahan dalam bahasa Arab. Baiklah, kita akan lanjut ke kecerdasan yang kedua yaitu kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal kebalikan dari kecerdasan interpersonal yaitu kecerdasan interpersonal ini adalah kecerdasan yang sering kita sebut dengan kecerdasan diri. Itu didefinisikan kemampuan membuat persepsi yang akurat tentang diri dan menggunakan pengetahuan semacam dalam merencanakan dan mengarahkan kehidupan seseorang. Atau bisa disebut juga
kecerdasan dalam diri sendiri, mengenali, memahami, dan mengendalikan terhadap aspek-aspek internal individu melalui perasaan, spiritual, motivasi, refleksi diri, identitas diri, dan sebagainya, seperti itu. Adapun ciri-ciri atau karakter anak yang memiliki dominan kecerdasan intrapersonal antara lain yaitu anak tersebut memiliki buku diari atau buku harian yang mereka akan menuangkan apapun di dalam buku harian tersebut. Yang kedua, anak-anak tersebut sering menyendiri untuk memikirkan atau memecahkan masalah itu sendiri. Yang ketiga, anak tersebut dapat menentukan tujuan atau keinginannya. Yang keempat, anak tersebut memiliki anak tersebut mandiri atau seorang pemikir yang independen. Dia dapat memutuskan sendiri keputusannya. Ciri atau karakter yang kelima yaitu yang terakhir itu anak itu mempunyai hobi atau kesenangan yang bersifat pribadi yang tidak bisa diungkapkan kepada orang lain. Adapun pola atau strategi mengajar yang cocok untuk anak yang memiliki dominan kecerdasan intrapersonal itu ada beberapa. Yang pertama, strategi game siapa saya. Strategi game siapa saya ini merupakan aktivitas belajar di mana setiap siswa dituntut memahami dirinya sendiri melalui aktivitas belajar game. Yang kedua itu strategi pembelajaran pertanyaan dimulai dari dari siswa. Ini adalah pembelajaran yang menekankan pada siswa untuk aktif dan menyatukan mengukur sejauh mana siswa memahami pembelajaran melalui pertanyaan tertulis. Yang berikutnya yaitu strategi mengenal tokoh. Strategi mengenal tokoh ini adalah proses belajar siswa mampu sangat memungkinkan pada kelas yang dominan interpersonal karena akan memberikan efek menyentuh emosional bagi siswa. Yang keempat itu strategi kontrak nilai. Strategi kontrak nilai ini memungkinkan siswa belajar mandiri secara lebih mendalam dan lebih permanen pengaruhnya. Ini akan memberikan porsi pembiasaan pada siswa agar memiliki kesiapan kemandirian dalam pembelajaran. Yang berikutnya yaitu strategi manipulasi identitas. Strategi manipulasi identitas ini adalah dilakukan dengan mengganti identitas diri menjadi identitas objek dari suatu materi yang dipelajari oleh siswa. Baiklah, sebelum kita masuk ke kecerdasan yang ketiga, kecerdasan kinestetik, kita lanjutkan lagi nyanyian nama-nama buah tadi dalam bahasa Arab ya. Avokado, alpukat, avokado, alpukat, avokado, alpukat, bitihun semangka, bitihun semangka, bitihun semangka, manja mangga, manja mangga, manja mangga. Ya udah, berarti sudah ada 6 nama buah-buahan yang dalam bahasa Arab yang pertemuan kali ini kita dapatkan. Baiklah, saya lanjutkan dengan kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik itu adalah sering kita sebut dengan kecerdasan gerak. Didefinisikan adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan seluruh tubuh atau fisiknya untuk mengekspresikan ide dan perasaan serta keterampilan menggunakan tangan untuk mengubah atau menciptakan sesuatu, seperti itu. Adapun karakter atau ciri-ciri anak yang memiliki dominan kecerdasan kinestetis itu yang pertama yaitu anak ini memiliki kebutuhan untuk selalu bergerak dan melakukan aktivitas. Anaknya tidak bisa diam seperti itu. Dan selanjutnya karakternya mempunyai memori fisik yang hebat. Karakter berikutnya dapat berbakat pada bidang olahraga, menari, dan aktivitas fisik lainnya. Terus memiliki gerakan yang sangat terkoordinasi dan mempunyai naluri yang bagus tentang gerakan tubuhnya seperti koordinasi tangan, mata, dan refleks serta reaksi yang baik. Karakter berikutnya mereka belajar paling baik melalui aktivitas yang menggunakan tangan. Karakter berikutnya itu cepat kehilangan minat terhadap suatu hal. Anak
anak ini cirinya cepat bosan. Terus karakter berikutnya kesulitan memahami prosedur atau langkah-langkah dari suatu kegiatan, dan yang terakhir karakter terakhir itu mudah teralihkan oleh lingkungan. Uh, Seperti itu. Adapun pola atau strategi mengajar yang pas untuk anak yang memiliki dominan kecerdasan kinestetik itu yang pertama dengan menggunakan strategi jawaban stick. Jawaban stick ini siswa dituntut terampil mengambil stick tanpa mengenai stick yang lain. Yang kedua yaitu strategi games memancing ikan, di mana siswa memancing soal yang tertempel pada ikan. Lompatan benar salah. Strategi lompatan benar salah ini memfokuskan siswa melakukan aktivitas gerakan melompat dan mendorong kerjasama kelompok dalam aktivitas belajar. Strategi berikutnya itulah games matematika basket dengan cara memasukkan bola ke dalam keranjang. Yang berikutnya itu strategi gerakan kreatif. Gerakan kreatif ini adalah gerakan non lisan yang dibuat untuk merangkum konsep-konsep pembelajaran yang abstrak dan rumit menjadi gerakan simbolik seperti itu. Terus ada juga strategi games ular tangga, sejenis permainan atraktif seperti itu. Yang berikutnya yaitu strategi simulasi yang dimana siswa akan mampu menempatkan siswa dalam situasi dan lingkungan nyata terhadap tema pembelajaran yang diajarkan. Strategi berikutnya adalah demonstrasi. Strategi pembelajaran demonstrasi ini merupakan pembelajaran yang mengkondisikan siswa terlibat dalam proses pertunjukan suatu peristiwa. Yang berikutnya strategi bermain peran, merupakan pembelajaran yang menekankan pada permainan peran dengan memerankan peran siswa mencoba mengeksplorasi hubungan antar manusia dengan cara memperagakan dan mendiskusikan sehingga secara bersama-sama para siswa mampu mengeksplorasi perasaan, sikap, nilai, keterampilan, dan pengetahuan terhadap masalah yang dipecahkan. Yang berikutnya itu adalah strategi lari kanan kiri benar salah. Ini menuntut siswa untuk fokus. Strategi ini menuntut siswa untuk fokus dalam mendengar, menggunakan nalarnya dengan cepat agar bisa berlari ke arah yang benar serta mengelak dengan lincah agar tidak tertangkap. Strategi berikutnya adalah injak angka. Ini sejenis aktivitas siswa untuk melompat dalam upaya mengingat angka. Yang berikutnya adalah lekukan geometri. Lekukan geometri ini adalah olah tubuh yang dilekuk membentuk simetri geometri. Dan yang terakhir strategi yang bisa digunakan adalah kartu domino. Dalam pembelajaran strategi kartu domino ini akan sangat menarik dikarenakan aktivitas belajar siswa akan sangat kinestetis. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan. Tiga kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan kinestetik. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.